Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Khairul Rizky, mahasiswa akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Unisula, dengan dosen pengampu Sri Dewi Wahyundaru. Berikut ini adalah konsep CA usaha kosmetik saya, yaitu Neo Makeup. Siklus yang terdapat dalam CA ada 3, yaitu siklus pendapatan atau revenue cycle, siklus pengeluaran atau expenditure cycle, dan siklus penggajian atau finance cycle. Yaitu ada revenue cycle. Revenue cycle atau siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis perusahaan yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan yang berlangsung secara terus-menerus dan penagihan pembayaran dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya yaitu ada bagian yang terkait. Bagian-bagian yang terkait pada revenue cycle yaitu yang pertama 1, konsumen atau pembeli, yang kedua yaitu bagian pesanan, yang ketiga yaitu bagian penyimpanan atau gudang, yang keempat yaitu kasir, yang kelima bagian akuntansi, yang keenam yaitu bagian ekspedisi atau pengiriman. Selanjutnya yaitu prosedur penjualan. Prosedur penjualan pada revenue cycle ada 10, yaitu yang pertama, konsumen melakukan pesanan via online dan diterima oleh bagian pesanan. Yang kedua, bagian pesanan mengecek apakah barang tersedia atau tidak kepada bagian penyimpanan. Yang ketiga, bagian penyimpanan memberi jawaban tentang tersedianya barang atau tidak kepada bagian pesanan. Yang keempat, bagian penyimpanan menjawab kepada bagian pesanan dan diteruskan kepada konsumen tentang ada atau tidaknya barang. Yang kelima, konsumen membayar ke kasir secara tunai lalu diberi nota bayar. Yang keenam yaitu nota bayar diteruskan ke bagian akuntansi dan dicatat dan diterima uangnya. Yang ketujuh, kasir menyetor ke bagian akuntansi dengan menyertakan 3 nota bayar, yang asli untuk konsumen dan yang salinan untuk perusahaan. Yang kedelapan yaitu nota tersebut diteruskan pada bagian ekspedisi untuk persiapan pengiriman pesanan kepada konsumen. Yang kesembilan yaitu bagian konsumen membuat dokumen LPB berdasarkan nota bayar. Yang ke-10, LPB diserahkan kepada konsumen serta barangnya, lembar asli untuk konsumen dan lembar salinan untuk perusahaan. Berikut ini adalah bagan IPO. Yang pertama yaitu konsumen memesan. Input yaitu konsumen memberi informasi. Prosesnya, bagian pesanan menerima pesanan. Output, info pesanan konsumen diterima oleh bagian pesanan. Yang kedua yaitu bagian pesanan melakukan pengecekan. Inputnya info pesanan dari konsumen. Proses bagian pesanan mengecek ketersediaan barang pada bagian penyimpanan. Outputnya info barang tersedia dari bagian penyimpanan. Yang ketiga yaitu ketersediaan barang dari bagian penyimpanan. Info ketersediaan barang dari bagian penyimpanan kepada bagian pesanan. Prosesnya, bagian pesanan menjawab adanya ketersediaan barang. Output info barang dari bagian pesanan. Yang keempat yaitu pembayaran tunai pada kasir. Input info tersedia dari bagian pesanan. Prosesnya kosong. Output diberikan nota bayar. Yang kelima yaitu penyetoran keuangan. Bagian akuntansi ke bagian akuntansi menerima nota bayar, kemudian membuat LPB. Inputnya yaitu diberikan nota bayar 2 lembar LPB, yang asli untuk konsumen dan yang salinan untuk perusahaan. Prosesnya, kasir menyetor hasil pembayaran tunai ke bagian akuntansi dan pembuatan LPB. Output, bagian akuntansi menerima informasi LPB 2 atau 3 lembar, 1 LPB untuk konsumen dan yang lainnya untuk perusahaan. Yang keenam yaitu pengiriman barang oleh bagian ekspedisi. Input, bagian akuntansi menerima informasi laporan keuangan, proses persiapan pengiriman barang. Output, bagian ekspedisi menerima nota bayar lalu mengirimkan ke konsumen. Berikut ini adalah flowchart revenue cycle.
Selanjutnya yaitu expenditure cycle. Expenditure cycle atau siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Bagian-bagian yang terkait yaitu 1. Supplier, 2. Kasir, 3. Bagian akuntansi, yang keempat bagian keuangan, yang kelima manajer keuangan. Prosedur pengeluaran kas. Yang pertama yaitu bagian supplier membuat faktur rangkap 2, lembar pertama dikirim bagian pembayaran atau kasir, dan yang kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua yaitu bagian pembayaran, menerima faktur lembar pertama dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang ketiga yaitu manajer keuangan menerima SPPK lembar pertama. Berdasarkan SPPK lembar pertama tersebut, manajer keuangan akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK tersebut kepada bagian keuangan dengan SPPK yang telah disetujui. Yang keempat yaitu bagian keuangan menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Yang kelima yaitu bagian pembayaran menerima BKK lembar pertama beserta uang. Selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Yang keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketujuh yaitu bagian pembayaran menerima SPP lembar pertama, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan BKK lembar kedua dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke manajer keuangan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berikut ini adalah bagan ibu dari expenditure cycle. Selanjutnya ada flowchart expenditure cycle yang terdiri dari supplier, bagian pembayaran, manajer keuangan, bagian akuntansi. Dimulai dari supplier. Supplier membuat faktur rangkap 2, lalu dikirim ke bagian pembayaran. Lalu bagian pembayaran membuat SPPK 2 lembar. Lalu SPPK pertama dikirim ke manajer keuangan untuk divalidasi. Lalu setelah tervalidasi, SPPK yang sudah divalidasi dikirim ke bagian keuangan. Bagian keuangan membuat BKK sebanyak 3 lembar, lalu dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai arsip, dan yang lembar pertama dikirim ke bagian pembayaran beserta dengan uang. Lalu bagian pembayaran melakukan pelunasan atau proses pembayaran kepada supplier. Lalu supplier membuat SPP sebanyak 2 lembar. Lalu SPP lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran. Bagian pembayaran membuat LP sebanyak 2 lembar. Lalu dikirimkan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi membuat LPK sebanyak 2 lembar, lalu lembar pertama dikirimkan ke bagian manajer keuangan. Ketiga yaitu finance cycle. Finance cycle atau siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif.
Bagian yang terkait adalah 1 karyawan, 2 bagian pencatat waktu, 3 HRD, yang keempat yaitu bagian akuntansi, yang kelima direktur atau pimpinan, yang keenam bank, karena pembayaran dilakukan via rekening. Prosedur penggajian karyawan ada 8. Yang pertama yaitu karyawan hadir kemudian melakukan presensi sebagai bukti hadir. Yang kedua, bagian pencatat waktu melakukan rekap catatan berdasarkan jam hadir lalu diserahkan ke HRD. Yang ketiga yaitu HRD membuat rekap daftar gaji berdasarkan rekap catatan hadir sebanyak 2 lembar, 1 lembar untuk arsip dan 1 lembar bagian akuntansi. Yang keempat yaitu rekap daftar gaji diterima oleh bagian akuntansi. Yang kelima, rekap daftar gaji diterima bagian akuntansi lalu dicek, dihitung PPh jika sudah diotorisasi manajer keuangan. 6. Rekap daftar gaji diserahkan ke bagian keuangan lalu ditandatangani manajer keuangan jika sudah diotorisasi ke direktur. Yang ketujuh yaitu bagian keuangan menyiapkan uang berdasarkan rekap data gaji yang telah ditandatangani, rekap daftar gaji kemudian dikirim ke bank. 8. Karyawan menerima gaji dan slip gaji. Selanjutnya yaitu ada bagian IPO dari finance cycle. Yaitu flowchart penggajian yang terdiri dari karyawan, pencatat waktu, HRD, bagian akuntansi, bagian keuangan, direktur, dan bank. Bisa dilihat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu melihat video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.